untuk wali kota kemarin sudah merupakan hasil kesepakatan di musyawarah kerja wilayah dan juga di musyawarah kerja daerah bahwa akan mengusung kader kota ya. Akan mengusung kader. Tapi kan ini kan nanti karena memang PKS di kota juga 4 kursi ya. Padahal syaratnya itu 7, maka harus berkoalisi, bergabung dengan partai lain untuk kemudian bisa mengusung pasangan calon. Jadi ini yang perlu nanti kami negosiasikan dengan partai yang lain gitu ya, untuk mencukupi perahunya. Untuk gubernur juga mas ya? Gubernur tetap menyodorkan kader. Dulu sebenarnya kan kami diskusi banyak ke Pak Rohidin tentang siapa kader-kader PKS, tapi ya karena beliau punya pilihan, kami juga memasakkan, tapi kami menyodorkan kader-kader PKS. Iya. Sampai terakhir itu diskusi itu alat juga tentang wakil, tapi ya sudah hal sudah terjadi bahwa Pak Rohidin memilih Pak Rohidin saja, kami juga kemarin bekerja menangkan pasangan itu. Iya. Makanya terlihat kader PKS di pinggir jalan gitu kan. Kami kreatif flash mob berjalan sepanjang jalan lah. Itu seluruh DPC waktu itu. Dari sana Jalan Ayani ya, Sudirman, Kampung sampai ke arah Pakar Dewa itu pernah dilakukan. Ya. Apalagi yang terakhir itu semuanya barang itu. Iya. Menarik sekali mas ya, PKS ini kan dari atas sampai bawah, dari top down ke bawah itu tertata dengan rapi di urusan. Apalagi tadi sempat bentuk satgas, bentuk relawan itu, orang yang teman-teman yang semua gitu ya. Nah, kalau dalam perhelatan politik mas, PKS ini sering jadi rujukan mas, sering jadi rujukan di partai, ya kan? Terkait dengan pendataan dan segala macam, apalagi misalnya dilakukan pemilu, jadi teman-teman rujukannya ke PKS, itu data PKS itu katanya. Nah sebenarnya apa yang kita lakukan mas, sehingga kita dapat nilai plus begitu? Gini, kita kan memang ingin menjaga suara rakyat, menjaga suara rakyat. Jadi jangan sampai kemudian rakyat ini terdolimi. Gitu. Jadi kita benar-benar ingin menjaga suara rakyat, jangan sampai kemudian suara rakyat diselewengkan. Makanya kami benar-benar dari tingkat TPS sampai ke KPU itu kami siap data. Itu sudah kami wanti-wanti dari jauh-jauh hari sebelum pemilu, semuanya harus siap. Termasuk saksi, jangan aja sampai ada kecurangan. Jadi kami di PKS tidak boleh mencatat suara PKS saja. Tapi harus dicatat semua suara partai lain itu juga harus dicatat. Karena kalau dicatat suara PKS saja bisa jadi tadi suara rakyat bisa disalahgunakan, bisa diselewengkan gitu. Jadi kalau dicatat semuanya kan pergerakan suara itu kemana-kemana itu diketahui gitu. Namun kalau nyatat suara kita, oke lah suara kita nggak berkurang, tapi jangan-jangan suara kawan yang nambah yang kurang kan. Itu bisa merugikan kita juga. Iya. Jadi kita nggak mau yang kayak gitu. Bukannya kita nggak mau dicurangi suara PKS, enggak. Bisa jadi suara PKS itu aman, aman. Tetapi ada yang nambah, ada yang kurang gitu kan. Ada transaksi yang tidak benar misalnya kan. Khawatir kayak gitu kan. Bisa jadi suaranya PKS tetap, tapi kursinya hilang karena ada yang kawan nambah. Jadi begitu. Nah, itu bagaimana mekanisme? Misalnya ada partai lain meminta bantu data atau gimana, boleh ya mas? Di kita? Iya nanti dulu ya. Masa kalau kemudian berlangsung kita kasih, ya kami kan juga ke saksi itu kan ada jerih payah teman-teman saksi gitu ya. Jadi tapi suatu saat ketika di pleno itu akan kami pas plenonya gitu ya. Pleno kan orang nanya kami kasih tahu gitu. Pas pleno. Tapi
sebelum ini ya nanti dulu gitu. Jangan sampai kemudian dengan itu juga nanti jadikan bukan curiga tapi antisipasi jangan sampai disalahgunakan gitu. Tapi kalau pas pleno ya kok akan dibuka. Menarik sekali mas, relawan ya bahasanya mas ya, atau kader yang disaksi itu. Ya saksi itu ya kami saksi lah kan PKS. Saksi ya. Mereka sangat militan mas, di beberapa TPS yang sempat kami lihat waktu ini. Mereka sangat militan, dari awal sampai akhir itu seksi PKS itu nggak ulang-ulang gitu. Apa sebenarnya resepnya mas? Ya alhamdulillah itu masih sampai sekarang masih terjaga ya. Iya. Bahkan kepercayaan itu diberikan dari berbagai pihak ya. Dulu ketika Prabowo Hatta pemilu Pilpres 2014 ya. Pilpres 2014 itu seluruh saksi di Bengkulu ini PKS dan saya koordinator saksi wilayahnya. Jadi saya ngatur semuanya. Nah, ketika memang kami mengakui juga di beberapa daerah kami ada yang lemah. Namun ketika kami lemah kami juga menggunakan dari waktu itu dari partai lain, partai koalisi yang lain. Tapi aturan koordinatornya tetap di saya. Tapi memang rata-rata itu ya tadi kami selalu berikan pemahaman kepada seluruh saksi bahwa ini adalah amanah dan akan menjaga suara rakyat tadi. Jadi jangan sampai kemudian rakyat ini terdolimi karena suaranya tidak sebagaimana yang dia berikan ketika di TPS. Makanya harus ada pengawalan yang benar-benar. Itu namanya amanah itu kan harus ditunaikan. Iya. Itu. Berarti ada TOT-nya mas ya sebelum ada. Kalau di PKS itu selalu ada TFT, kemudian TOT ya. TFT ya. Ada berjenjang dari wilayah, untuk kabupaten, nanti kecamatan, dan setiap tingkatan tuh ada koordinatornya. Ada koordinator desanya, ada koordinator kecamatannya. Jadi koordinator desa itu bukan saksi TPS, tapi orang tersendiri yang tugasnya memungutin C1 dari masing-masing dari TPS. Kemudian koordinator kecamatan nanti mengambil dari masing-masing desa sama demikian. Oh gitu. Jadi begitu tertatanya sahabat Radio Bengkulu saksi dari PKS ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga wajar di beberapa daerah kader PKS sangat militan dan bahkan mampu memberikan menjadi rujukan dari partai-partai lain untuk mendapatkan data. Mas, sekarang kan walaupun masih jauh, sekarang kan 2021, ya. 2022, 2024 itu sebentar lagi kan, 3 tahun, nggak kerasa itu mas? Nggak kerasa. Tahapan pemilu itu 2022 udah mulai. Apalagi tahapan pemilu 2022 udah mulai. Kan? Apa yang akan kita lakukan untuk menyongsong pemilu 2024 ini mas? Jadi yang jelas kami akan mempersiapkan untuk verifikasi parpol. Jadi kan memang kami partai lama, sudah ada di parlemen, tapi kan aturannya tetap ikut verifikasi. Jadi itu wajib kami persiapkan dan dari sekarang kami sudah berusaha menyiapkan itu. Jadi verifikasi parpol, kemudian ya kami tetap kepada seluruh pengurus itu bagaimana untuk merekrut anggota sebanyak mungkin untuk memenangkan dua-dua. Selain juga mempersiapkan nanti bakal calon anggota DPRD nya calegnya itu juga harus dari sekarang kepada daerah-daerah sudah kami minta untuk meneropong siapa nih yang potensi nih, yang potensi gitu ya. Agar kemudian nanti kita memiliki caleg yang baik dan berkualitas. Biasanya kan caleg itu dari kader atau dari eksternal gitu boleh? Jadi kami sebenarnya selalu membuka dari semua masyarakat untuk bergabung dengan PKS karena PKS ini kan partai yang terbuka gitu ya. Jadi siapapun boleh bergabung, apalagi ketika saya ketua saya selalu janganlah kemudian oh ini kader PKS itu enggak, semuanya ketika mau bergabung dengan PKS itulah kader PKS, itulah anggota PKS. Jadi
anggota PKS itu dari ketika bergabung itu punya KTA itu sudah anggota gitu ya. Jadi nggak ada dikotomi, nggak ada perbedaan. Saya bilang kayak gitu, jadi semua yang mau bisa. Nah Mas, apakah kita tidak terganggu misalnya ada sekarang ini kan ada partai baru yang orang tahu mereka dulu pernah di PKS. Apakah kita tidak terganggu Mas? Kader kita misalnya ikut mereka atau gimana? Ya alhamdulillah PKS kepengurusan tetap solid ya. Di Bengkulu dari wilayah, daerah, kecamatan, ranting, di desa alhamdulillah solid sampai sekarang, program masih tetap berjalan. Kalau toh kemudian ada yang kemudian duduk di PKS kemudian membentuk atau kemudian bergabung dengan partai yang lain, ya kami tidak bisa memaksakan karena itu hak politik seseorang ya. Itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketika dia mau menentukan pilihan politiknya kemana, itu kan nggak ada yang boleh menghalangi gitu ya. Ya silakan gitu. Namun kami tetap optimis insyaallah PKS ini tetap akan bergulir dan insyaallah solid gitu ya. Dan siap untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Berarti PKS juga siap untuk mencalonkan kadernya maju wali kota gitu Mas ya, atau gubernur atau ya? Insyaallah kami untuk wali kota kemarin sudah merupakan hasil kesepakatan di musyawarah kerja wilayah dan juga di musyawarah kerja daerah bahwa akan mengusung kader kota ya. Akan mengusung kader. Tapi kan ini kan nanti karena memang PKS di kota juga 4 kursi ya. Padahal syaratnya itu 7, maka harus berkoalisi, bergabung dengan partai lain untuk kemudian bisa mengusung pasangan calon. Jadi ini yang perlu nanti kami negosiasikan dengan partai yang lain gitu ya, untuk mencukupi perahunya. Untuk gubernur juga Mas ya? Gubernur kami tetap menyodorkan kader. Dulu sebenarnya kan kami diskusi banyak ke Pak Rohidin tentang siapa kader PKS, tapi ya karena beliau punya pilihan, kami juga memaksakan, tapi kami menyodorkan kader PKS. Iya. Sampai terakhir itu diskusi itu alat juga tentang wakil, tapi ya sudah hal sudah terjadi bahwa Pak Rohidin memilih Pak Rohidin saja, kami juga kemarin bekerja menangkan pasangan itu. Iya. Makanya yang terlihat kader PKS di pinggir jalan gitu kan. Kami kreatif flash mob berjalan sepanjang jalan lah. Itu seluruh DPC waktu itu. Dari sana Jalan Ayani ya, Sudirman, Kampung sampai ke arah Pakar Dewa itu pernah dilakukan. Ya. Apalagi yang terakhir itu semuanya barang itu. Iya. Berarti memang menarik ya. Satu komando, satu aksi gitu. Ya, insyaallah gitu. Jadi di PKS insyaallah masih satu. Ketika ada komando atau arahan, kadernya mengikuti lah. Militan ya. Tidak terpengaruh dengan banyak timur partai-partai tadi. Ya, tidak. Tidak tetap satu komando, satu aksi. Apa sih Mas maruahnya sampai begitu loyalnya teman-teman PKS ini? Ya nggak ada, yang jelas kami selalu ya menjalin hubungan dengan semua anggota, semua kader secara berjenjang ya, dari wilayah ke daerah, kemudian daerah ke cabang ke ranting, itu selalu. Dan saya selalu juga sampaikan kepada seluruh anggota DPRD ketika sudah terpilih itu jangan ibarat kacang lupa kulit ya. Tetap berkomunikasi, tetap silaturahim dengan anggota dan juga pengurus di bawah dan juga ke pemilih gitu. Saya tadi pagi ke utara karena ada undangan. Dulu pemilih kita nikahkan anaknya hadir, walaupun sebentar tetap jaga prokes hadir. Dan itu sebenarnya yang diinginkan masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya kalau sudah terjadi ketika dibuat oleh bukannya kemudian nggak ingin pasti. Namun bukan hanya itu, hadirnya kita di tengah-tengah mereka itu sudah suatu nilai positif tersendiri gitu. Nilai lebih ya. Makanya itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota, jangan sampai kemudian kita lupa dengan
ya pasti kita tahu lah di mana konstituen kita terbanyak kan. Iya. Karena kan pasti kita tahu, oh TPS ini banyak, ya itu jangan sampai lupa. Saling komunikasi. Jadi itu sahabat, Pak Sujono tadi sudah membuka sedikit rahasia bagaimana beliau bisa terpilih sampai 3 periode begitu kan. Dan teman-teman kader PKS yang lain juga sudah beberapa periode juga menduduki kursi DPR. Ternyata ada rahasia-rahasia yang tadi sedikit beliau ungkapkan. Mungkin akan akan lebih banyak untuk kader-kader nanti ya begitu ya. Sepertinya Mas ada program yang ini Mas yang belum dilaksanakan semenjak jadi DPR. Jadi celah program sudah dan kami punya program yang rutin ya. Kemarin secara nasional ada 1 juta paket kurban, 1 juta paket kurban se-Indonesia ya, dan kami berpartisipasi juga di Bengkulu. Kemudian nanti insya Allah akan ada waktu dalam rangka 17 Agustus 1,7 juta paket COVID-19. 1,7. Ya, targetnya seperti itu secara nasional ya. Dan masing-masing kita di Bengkulu sampai daerah itu akan berkontribusi dalam rangka itu juga. Dan saya melihat PKS ini kan nasionalis. Ya. Karena mungkin hanya PKS ya di Provinsi Bengkulu mungkin yang setiap 17 Agustus itu upacara bendera. Kami upacara bendera tiap tahun, tiap 17 Agustus. Sudah berjalan ya dulu semenjak saya jadi ketua itu sudah. Jadi dari 5 tahun, 6 tahun. Itu kan 6 tahun ke-6 nih. Jadi ada upacara bendera di kantor kami. Di kantor masing-masing. Di PKS nih, di DPW. Kalau kota gabung sini ya. Kalau yang Lebong itu mengadakan sendiri gitu. Jadi ya itu memang kita juga harus bangga dengan Hari Kemerdekaan Indonesia dan itu harus kita terus jaga. Kita isi kemerdekaan itu juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan selalu memperingati Hari Kemerdekaan itu. Dan insyaallah nggak tahu yang tahun ini pandemi seperti ini apakah kemudian masih diizinkan atau tidak, itu kami belum dapat arahan nanti baik dari pemerintah maupun dari DPP. Mungkin bicara secara online mungkin ada. Nah, dulu ada juga yang online waktu itu, tapi karena waktu itu akhirnya kami sedikit kemarin, jadi nggak online tapi beberapa ada yang mengikuti secara online. Nah, juga. Tapi kemarin kami tetap upacara bendera di sini. Dan terakhir yang program sekarang diminta DPP itu mendata janda dan yatim anggota PKS yang terpapar COVID. Janda dan yatim. Ya, karena kita kan memberikan bantuan ya. Janda, yatim, kader PKS yang terpapar COVID. Jadi, mungkin itu salah satu yang akan mendapatkan paket 1,7 juta ini. Kemungkinan mengarahnya ke sana, tapi kan mungkin dari di luar itu juga akan ada. Berarti prioritas yang itu dulu ya, janda sama. Iya, karena kan berarti kan ada keterbatasan. Ada keterbatasan, makanya itu sedang kami datang dan ternyata menurut PKS dulu. Jadi mungkin ya menyebar lah seperti apa. Nanti pembagiannya gimana? Ya biasanya karena masa pandemi ini setiap pembagian kami yang datang. Satgas yang datang. Biar tidak menimbulkan kerumunan. Kalau baginya di kantor atau di sini atau di mana itu pasti kerumunan. Susah kita ngatur. Kalau sudah ngumpul itu susah untuk jaga jarak itu. Namanya itu sudah apa ya? Sudah tabiat lah. Pasti kalau pembagian itu pinginnya dapat duluan. Atau khawatir nggak kebagian. Padahal biasanya kan sudah sesuai dipersiapkan itu sesuai jumlahnya gitu. Tapi di mana-mana tetap terjadi kerumunan. Makanya kami akan datang ke yang akan dapat bantuan. Termasuk selama ini yang bantuan-bantuan yang terdampak yang terpapar itu semuanya diantar. Tidak ada yang kemudian datang ke kantor karena itu akan menimbulkan kerumunan dan itu sebagai apa ya bisa jadi pemicu penyebaran. Iya. Oke. Satu lagi Mas, kita tahu dalam masa kampanye kemarin PKS salah satu partai yang
mengusulkan untuk menggratiskan pajak motor. Iya betul. Nah, ke pemerintah Pak Gubernur ya dalam visi misi. Nah sekarang apa sudah berjalan itu program itu Mas ya? Ini saya beberapa hari ini kami di DPRD kan lagi bahas RPJMD 2021-2026 untuk Provinsi Bengkulu. RPJMD dalam rangka untuk bagaimana mengakomodir janji-janji kampanye Pak Rohidin, Pak Rojon Shah kemarin. Makanya itu yang selalu saya ingatkan kepada Pak Gubernur, Pak Rohidin, dan juga kepada tim dari eksekutif bahwa janji kampanye itu segera dilaksanakan. Tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi itulah janji yang ditunggu oleh masyarakat. Karena jangan-jangan itu janji yang kemudian kemarin menjebak kemenangannya gitu. Jangan sampai kemudian tidak gitu ya. Membebaskan pajak kendaraan bermotor roda 2 cc kecil. Jadi bukan roda 2 yang punya harga dibebaskan, tidak. Tapi yang cc-nya mungkin 150 atau 135 ke bawah itu yang diganti. Nah, makanya saya minta kepada Pak Gubernur itu untuk segera direalisasikan. Karena ternyata di Perda itu ada klausul yang menyatakan bahwa gubernur itu berhak untuk memberikan keringanan, dispensasi, atau juga menetapkan tarifnya, apakah dinaikkan atau diturunkan, atau juga mungkin pembebasan, itu gubernur diberikan kewenangan. Makanya saya pikir bisa segera itu dilakukan dengan membuat peraturan gubernur. Jadi tidak perlu merubah perda, karena itu kan tarif ya. Jadi merubah tarif itu diperbolehkan. Jadi saya selalu tuh harapan termasuk tadi saya sempat live tadi itu saya ungkapkan. Selain pajak motor apa lagi Mas yang dalam dia kemudian oleh Pak Gubernur kemarin? Ya kemarin sih itu ya yang dulu menjadi janji kampanye PKS 2019 itu. Meskipun di janji Pak Gubernur itu banyak. Di antaranya misalnya memberikan tabung gas 3 kg masyarakat yang berpenghasilan rendah, kemudian memberikan sambungan gratis listrik 450 watt gitu. Itu saya minta untuk segera nanti juga dirasakan bertahap ya. Termasuk juga janji memberikan asinan gratis, kemudian pupuk subsidi, menjaga ketersediaan ya, memastikan atau menjamin ketersediaan pupuk. Dan masih banyak lagi itu yang ada kaitannya dengan masyarakat. Itu tolong benar-benar nanti dilaksanakan. Realisasikan waktu. Sebab waktu jalan terus ya Mas ya. Jalan terus dan Pak Gubernur ini harusnya 5 tahunnya dari 2021 sampai 2026, tapi ini cuma 2024. Singkat sekali waktunya. Jadi kurang lebih 3 tahun setengah lah ya. Jadi apakah kemudian kalau tidak dari sekarang itu nanti terlalu pendek waktunya. Iya, terlalu pendek. Berarti walaupun pendek, Pak Gubernur bisa ya melaksanakannya. Minimal 1 Januari 2022 itu harus sudah yang beberapa tadi ya, termasuk pajak kendaraan motor. Tapi kan kalau yang lainnya tuh kalau pembangunan tuh bertahap. Cuma kalau pemberlakuan pajak kendaraan motor dan 2 cc kecil gratis kan bisa langsung gitu loh. Nah, kalau misalnya bangun stadion mini setiap kecamatan kan ya nggak mungkin lah 1 tahun selesai 129 kecamatan se-Bengkulu kan. Tapi kalau yang tadi khusus yang tadi itu bisa. Berarti harus prioritas itu dulu ya. Prioritas itu menurut saya prioritas. Dan itu selalu saya ungkapkan. Iya, selalu diungkapkan. Bagaimana respon Pak Gub? Ya Pak Gub, insya Allah respon baik, dan tadi saya sudah ngomong dengan kepala Bangda ya, Bapeda. Itu memang sudah digodok oleh tim dan itu segera nanti akan direalisasikan. Meskipun sekarang Pak Gubernur sudah memberikan keringanan-keringanan terkait denda ya, sudah diringankan oleh Pak Gubernur sambil menyelesaikan regulasi pergubnya terkait dengan pembebasan pajak tadi. Berarti udah jalan itu ya? Ya lagi proses. Sekarang yang jalan itu tadi pembebasan denda ya, dendanya sudah dibebaskan dan itu kan alhamdulillah gitu. Berarti bertahap. Iya. Oke Mas, kita sudah mendekati titik akhir pertemuan kita.
sebelum kita tutup Mas, kami minta closing statement Mas untuk misalnya pandemi COVID, bagaimana yang dilakukan masyarakat, lalu untuk pemerintah apa saja yang perlu diprioritaskan, begitu Mas. Silakan Mas. Ya, terima kasih Bung Tawar. Ya. Jadi terkait dengan pandemi ini, saya meminta kepada seluruh anggota PKS dan juga seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, mari kita saling menjaga ya. Saling menjaga itu dari kita sendiri. Kalau kita terpapar, merasa tidak sehat, itu jangan keluar rumah. Biar kita tidak menyebarkan ke orang lain. Namun ketika kita sehat, kita keluar rumah, dengan termasuk keluar rumah, maka kita juga harus jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, itu kan yang baik ya. Kemudian menjaga jarak, jangan terlalu dekat, dan menghindari kerumunan, itu juga perlu. Karena memang ini COVID-19 ini tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang status sosial. Jadi semuanya semuanya berpeluang untuk kemudian terpapar. Makanya ayo kita sama-sama menjaga. Kemudian juga kalau ada peluang untuk vaksinasi, kita lakukan vaksinasi dalam rangka untuk mewujudkan herd immunity tadi. Jadi kekebalan secara komunal secara bersama. Dan kepada pemerintah, saya berharap pandemi ini masih tolong bekerja secara efektif dalam mengatasi penyebaran COVID ini. Vaksin harus segera komunikasikan dengan pemerintah pusat agar ketersediaan selalu ada di Bengkulu. Kemudian terkait dengan fasilitas kesehatan, jangan sampai kemudian terjadi tingkat keterisian bed di rumah sakit bornya itu ketika penuh harus ada langkah-langkah antisipasi. Apakah perlu membuat rumah sakit darurat dan sebagainya. Termasuk juga sarana isolasi mandiri. Jadi kalau selama ini di Bapelkes mungkin perlu dikomunikasi dengan Kementerian Agama, apakah kemudian asrama haji bisa dijadikan sarana untuk isolasi mandiri. Itu perlu sekali. Kemudian juga berkoordinasi dengan berbagai stakeholder termasuk pemerintah pusat terkait dengan kelangkaan oksigen. Jangan sampai itu terjadi lagi gitu ya. Bagaimana upayanya? Saya yakin pemerintah daerah itu lebih tahu juga itu. Upayakan jangan sampai itu kemudian ada kelangkaan oksigen di provinsi Bengkulu lagi. Kemudian ya pemerintah daerah bekerjasama dengan seluruh elemen, baik itu aparat TNI, Polri, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, menyadarkan kepada seluruh masyarakat agar bisa menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 ini dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan terakhir ini. Oke, terima kasih Mas Donald. Demikianlah sahabat rekan Bengkulu dimanapun Anda berada, hasil podcast kita hari ini dengan Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Sujono SPMSI. Beliau ini salah seorang politisi kawakan dan juga aktivis yang memiliki visi yang jauh ke depan di pergerakan sosial beliau di masyarakat. Itu sangat sangat membekas di masyarakat. Demikianlah sahabat rekan Bengkulu dimanapun Anda berada. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau tadi terkait dengan misalnya trik-trik ketika kita isoman, lalu trik-trik ketika untuk mendapatkan suara untuk pemilihan, lalu saran-saran untuk pemerintah daerah apa yang harus dilakukan, dan antisipasi misalnya kalau ada lonjakan COVID-19 ada beberapa titik yang harus dilakukan untuk isoman gitu ya Mas ya. Oke, tidak berpanjang lagi kami sahabat rekan dulu. Kalau ada banyak sisi positifnya silakan diambil dan melaksanakan, dan kalau ada sisi negatifnya silakan dibuang jauh-jauh, karena kami berdua dan tim juga hanyalah manusia biasa yang tidak kurang dari salah dan dosa. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada sahabat dan Bengkulu kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup mas kita punya tagline. Oke. Gimana? Radar Bengkulu Alam Nian. Oh, mantap. 1, 2, 3. Radar Bengkulu Alam Nian.